سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hamdan nastaftihu bihil khairat wa nusrata ala tasilin nafahat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati thiqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hamba Allah kekasih Rasul yang mulia. Di dalam kitab Mishkatul Anwar karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menyatakan bahwa ada dua mata dalam hidup kita yang harus kita fahami betul. Pertama adalah mata akal. Mata akal ini adalah hasanahnya masih rendah. Apa mata akal itu? Mata yang kita sampai saat ini kita pakai, yang hanya bisa kita melihat warna dan bentuk satu benda. Itu hasanahnya masih rendah, kata beliau. Mata yang selalu kita bangga-banggakan, yang saat ini kita pakai, ini adalah mata akal namanya. Dan dia hanya berfungsi merekam satu keadaan, kemudian dimasukkan ke dalam akalnya, belum tentu akan ditransfer ke dalam hatinya. Mata akal ini lebih berbahaya apabila dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya di dalam mata akal itu terbatas sekali kemampuannya. Jangankan melihat sesuatu yang ada pada diri kita, kita tidak bisa melihat mata kita sendiri, itu tidak bisa. Jangankan mata kita bisa melihat mata kita sendiri, melihat alis mata, melihat bulu mata kita, bahkan melihat telinga kita sendiri kita tidak mampu. Itu harus ada mata yang kedua yang nantinya akan berfungsi sebagai filter buat kita untuk menyaring bahwa diri kita akan diselamatkan oleh Allah. Apa itu yang disebut dengan mata batin, atau yang disebut dengan mata hati kita? Mata akal akan bisa berfungsi sebagai mata hati ketika berfungsi untuk apa? Ketika kita memfungsikan bahwa hati ini perlu diisi dengan sesuatu yang baik. Maka banyakkan mata kita ini tidak kita fungsikan dengan baik, sehingga hati kita syadid, hati kita keras. Maka
Dalam kitab itu dikaji juga bahwa hati itu ada 3. Pertama ada qalbun nadzif, hati yang bersih. Siapa mereka? Mereka yang memfungsikan mata akalnya sehingga dia mentransfer, merekam mata akal itu, kemudian ditransfernya di dalam hatinya. Maka hatinya akan menjadi hati yang bersih. Kalau sudah begitu nanti, kalau tidak digunakan dengan baik, maka nanti akan melihat hati itu akan menjadi ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini saudara, kalau tidak diobati, lama-lama akan menjadi sebuah penyakit yang kronis. Sehingga apa yang terjadi? Hati kita akan mengeras, hati kita akan syadid, akan mengeras. Kalau sudah keras hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Maka diingatkan, ditakut-takutin kayak apa, kalau udah hatinya keras, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah. Hatinya orang kafir itu adalah hati yang keras. Kalau kita mungkin tahapannya bisa menjadi hati yang sakit. Hati yang sakit bisa diobati. Obatnya hati diantaranya adalah bagaimana kita pendekatan diri kepada Allah. Menurut kita bahwa bertemu dengan Allah itu harus mati terlebih dahulu. Tidak saudara. Namanya bertemu dengan Allah dikala kita saat ini adalah sebuah pertemuan antara hambanya kepada Tuhannya. Ketika kita sholat, itu adalah sebuah pertemuan seorang hamba pada Tuhannya. Ketika kita berzikir kepada Allah, itu pertemuan seorang hamba pada Tuhannya. Ketika kita bersedekah, itu pun juga pertemuan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika kita sering bertemu dengan Allah, Allah pun juga akan menemui diri kita. Semakin kita jauh dari Allah, Allah pun juga akan jauh dari kita. Dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Aku sesungguhnya menginginkan dia, tapi dia tidak menginginkan aku, maka aku tinggalkan dia. Maka saudara-saudara, yang bagus adalah memfungsikan mata akal kita bisa menjadi mata batin, bisa menjadikan mata akal itu menjadi mata hati buat kita. Dengan apa? Perbanyak pertemuan kita dengan Allah. Dengan apa? Solat sunnahmu itu adalah pertemuan. Ketika kita bertemu dengan Allah, Allah pun juga akan menemui kita. Kalau kita sering bertemu dengan Allah, persoalan apapun tidak akan menjadi sulit. Kenapa? Janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya akan kesulitan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya orang yang beriman kepada Allah, dia sering melakukan pertemuan dengan Allah dengan sholat tahajudnya istiqamah, kemudian baca Qur'annya istiqamah, berzikirnya istiqamah. Saya yakin tidak ada sulit-sulitnya dalam kehidupan. Orang-orang yang sulit itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Orang-orang yang tidak bahagia itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Anda ingin bahagia, sering pertemuan, seringlah bertemu dengan Allah melalui sholat-sholat sunnah kita, tahajud, duha, zikir pada Allah, baca Quran. Itu adalah salah satu hal yang terindah kalau kita ingin bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladzina astafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hadirin, ingatlah bahwa ketika kita hidup ini, pergunakan hidup ini dengan baik. Karena banyak di antara kita menggunakan waktu kita itu banyak yang sia-sia. Banyak amalan-amalan kita yang tidak berkualitas. Sholat kita nggak berkualitas sama sekali. Karena apa? Karena tumaninahnya tidak dijaga. Mari sama-sama kita berusaha untuk mencari kualitas di dalam ibadah. Tidak ada lagi kita itu ibadah cuma sekedar asal-asalan, sehingga kedekatan kita kepada Allah itu kurang. Sama-sama kita berusaha. Dan jangan lupa, kita hendaknya selalu membaca sholawat kepada Nabi. Karena Nabi kita bersabda, man nasiya sholatan alayya nasiyallahu tariqan fil jannah. Barang siapa yang lupa membaca sholawat padaku, maka Allah akan melupakan jalan untuk menuju surga. Karena Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arham ummata Muhammad wa aslih ummata Muhammad wa ighfir ummata Muhammad wa alif baina ummati Muhammad wa faris an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fi innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.